Pelaut adalah sebuah profesi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain membutuhkan keterampilan khusus, pelaut juga menanggung resiko tinggi. Resikonya sangatlah besar, seperti halnya menantang alam, mengadu nasib melawan ombak tinggi serta badai kencang yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Terjangan ombak dan badai di lautan akibat dari perubahan iklim dan cuaca bisa terjadi kapan saja. Bahkan bisa saja cuaca yang sedang cerah beberapa menit kemudian berubah menjadi gelap. Angin yang semula sepoi-sepoi berubah menjadi badai yang kencang. Ombak yang tenang akan berubah menjadi ganas dan siap menelan apa saja yang dilaluinya. Berikut ini adalah beberapa momen di mana sebuah kapal yang terjebak dan berada di tengah badai kencang yang disertai gelombang tinggi di tengah samudra. Bisa kita bayangkan betapa ngerinya saat menghadapi badai. Disinilah keterampilan dan pengalaman ABK kapal akan diuji. Mereka berada dalam posisi sulit yang mengharuskan mereka terus berjuang untuk keluar dari badai dengan selamat. Karena di saat seperti ini hanya ada dua pilihan, terus bertahan dengan segala cara atau pasrah kepada nasib. Lalu apa yang bisa dilakukan awak kapal apabila sudah di tengah laut dan menghadapi ombak dan badai? Menurut ahli maritim, jika terjebak badai di tengah samudra, maka ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk kapal yang masih dekat dengan pulau, hal yang umum dilakukan adalah mencari shelter, yaitu dengan berlindung di balik pulau, lalu menurunkan jangkar sepanjang mungkin dan lanjutkan dengan berdoa. Yang kedua, lalu bagaimana jika kapal berada di tengah samudra dan tidak ada tempat berlindung dari terjangan ombak? Apa yang harus dilakukan? Jawabannya, hal terbaik yang harus dilakukan atau diusahakan adalah dengan mengosongkan tangki-tangki cairan. Lalu menutup pintu-pintu kedap air dan jangan ada celah sedikit pun untuk air masuk ke dalamnya. Yang ketiga, periksa kekuatan lashing muatan jika itu general kargo. Kemudian periksa jika stabilitas kapal terlalu kecil, maka isilah tangki balas dengan penuh untuk memperbesar righting arm atau momen penegak agar kapal mempunyai stabilitas yang lebih baik untuk berlayar di laut yang ganas. Yang keempat, kerjasama yang baik. Navigator di anjungan dan masinis di kamar mesin harus tetap melakukan tugasnya dengan baik. Setelah semua itu dilakukan, maka nakoda harus kembali kepada kodratnya sebagai manusia yang tidak takut menerjang ombak dan badai. Memutar haluan kapal ke arah datangnya gelombang alias menerjang gelombang. Ini adalah cara paling aman karena beberapa aspek yang sudah dikaji, terutama dari sisi stabilitas kapal. Walaupun cara ini tidak 100% berhasil, karena bagaimanapun hal ini tergantung dari besarnya gelombang. Jika gelombang terlalu tinggi, maka kapal akan terbalik karena tidak mampu menembus ombak yang terlalu tinggi. Sementara pilihan membiarkan gelombang menghantam dari sisi kiri atau kanan adalah pilihan tercepat untuk tenggelam, apalagi jika gelombang di atas ketinggian 10 meter.
Sedangkan jika kapal berlayar dengan dorongan ombak dari belakang, kapal akan banyak kehilangan kontrol terhadap kemudinya dan kehilangan stabilitas yang sangat banyak, terutama saat puncak gelombang berada di tengah kapal. Walaupun begitu, profesi pelaut patut diapresiasi dan diacungi jempol, karena tidak semua orang berani dan mampu melakukannya. Seperti ungkapan dalam syair lagu bahwa pelaut adalah orang yang gemar mengarungi luasnya samudera dan tidak takut menerjang badai. Maka siapa yang mempersiapkan diri dan mempersiapkan kapalnya dengan baik, serta memiliki keberanian, maka merekalah yang akan selamat.